Pada malam hari ini, Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Fransiskus Xavierus Amun akan melaksanakan perayaan Ekaristi dalam rangka Vigili Paskah. Misa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Keuskupan Ambuena. Dalam perayaan Vigili Paskah ini, kita akan mulai dari pertama yaitu ibadah terang, yang kedua liturgi sabda, yang ketiga liturgi baptis, dan yang keempat liturgi Ekaristi. Saat ini kita telah masuki bagian pertama ibadah terang, dan kita melihat Uskup Ambuena Monsinyur Seno Inongutra didampingi oleh Pastor Stephen Warawarin dan Pater Diakon. Lilin Paskah akan dinyalakan, dan pada saat ini umat semua sudah berada di dalam gedung gereja, dan lampu-lampu di dalam gereja semuanya dipadamkan sehingga suasana di dalam gereja tampak gelap. Saat ini waktu telah menunjuk pukul 19.00 atau jam 7 malam. Api telah dinyalakan dan upacara terang, ibadah terang sementara berlangsung. Api suci ini akan diberkati, yang akan melambangkan cahaya Kristus yang menerangi kegelapan dosa kita dan menghantar kita menuju pada surga Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perantaraan Putra-Mu, Engkau telah menganugerai umat-Mu. Acara ibadah terang ini dimulai dari depan gereja. Teruskanlah api baru ini, Dan Uskup Seno Inongutra bersama dengan Pastor Stephen dan Pater Diakon bersama dengan putra-putri altar akan mengarak lilin Paskah dari depan gereja ke dalam gereja menuju altar. Api telah diperciki dan Kristus dahulu dan sekarang, segera lilin Paskah akan dinyalakan. Awal dan akhir, miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kuasa sepanjang segala masa. Adalah perayaan menyambut kebangkitan Tuhan. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga Dan kita dilindungi dan lilin dipelihara oleh Paskah Kristus. yang dinyalakan ini Amin. menjadi simbol tanda kehadiran Kristus yang menang atas maut, dari kegelapan, dari dosa. Cahaya itu akan bersinar, Semoga kebangkitan itu akan cahaya terjadi. Kristus yang telah bangkit mulia menghalaukan kegelapan dari hati dan diri. Tetapi
lilin yang menyala ini juga mengingatkan kita akan peristiwa bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Mereka dituntun oleh tiang awan, tiang api, sehingga mereka dituntun untuk dihantar keluar dari perbudakan, dari masa kekelaman, masa gelap, selama mereka berada di Mesir, menuju satu pembebasan, menuju tanah terjanji. Lilin Paskah yang dinyalakan ini lagi diarahkan oleh Monsinyur di dalam gereja, dan kemudian dari lilin Paskah yang dinyalakan itu kemudian nyalanya disebarkan kepada lilin-lilin yang sudah disiapkan oleh umat. Saat ini di tangan umat sekalian telah menyalakan lilin-lilin. Saat ini kita masih berada dalam bagian ibadah terang. Dan Exsultate telah dinyanyikan. Di sana kita mendengar, merenung tentang rencana Allah dalam menyelamatkan umat manusia yang telah dibuatkan atau yang telah tersirat dalam perjanjian lama hingga memasuki perjanjian baru, yaitu kedatangan Mesias, Yesus Sang Juru Selamat. Sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya, dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus kita. Marilah berdoa semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Silakan diri. Saat ini kita memasuki bagian liturgi Sada, dan ada 6 bacaan yang dibacakan, termasuk juga kitab Keluaran yang mengisahkan tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan bagaimana mereka dituntut oleh Allah melalui tiang awan, tiang api, yang tadi disimbolkan juga dengan pembawaan lilin Paskah tadi. Lilin Paskah
yang dinyalakan dalam kegelapan tadi, simbol Kristus yang bangkit. Alam maut, alam gelap tidak dapat menguasai Kristus. Ia bangkit dari alam maut dalam alam kematian. Sekaligus peristiwa ini menjadi senada atau setipe dengan peristiwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang dituntun oleh tiang api, tiang awan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia, dalam persatuan Roh Kudus hidup dan memasuki Allah sepanjang liturgi segala baptis. masa. Air yang telah tersedia di depan diberkati, dan Paskah dicelupkan, dan air Paskah ini akan diperciki pada umat setelah melakukan pembaharuan janji baptis. Kita sekalian baptis dengan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Melalui Kristus hidup, wafat, dan bangkit, memulihkan kita dari segala salah dan dosa, sehingga sakramen baptis adalah bagaimana kita diperbaharui dari dosa. Dan pembaharuan ini terjadi karena melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Iman akan Kristus
mendatangkan pembaharuan, perubahan, pemulihan atas manusia lama kita. Sebab kita semua dilahirkan dalam realitas dosa dan kita dipulihkan, dimurnikan, martabat kita kembali diangkat menjadi anak Allah melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memulihkan, menyucikan, membayar dosa-dosa kita melalui wafatnya di kayu salib. Hal ini ditekankan oleh Uskup Monsinyur Seno Inno Ngutra dalam khotbahnya, bahwa kita tidak ditebus dengan korban dari hewan atau dari korban yang lain, tapi dengan nyawa Kristus sendiri. Saat ini Monsinyur Seno Inno Ngutra memerciki umat sekalian dengan air Paskah. Pemercikan dilakukan bagi umat yang ada dalam gedung gereja, tapi juga pemercikan air Paskah juga diberikan kepada umat yang berada di luar gereja, yang ada di tenda-tenda. Semoga dengan percikan ini kita ingat kembali akan pembaptisan yang pernah kita terima. Kini kita memasuki bagian persembahan, dan persembahan ini akan diarak dari depan gereja menuju altar sambil diiringi oleh tari-tarian. Para petugas yang ditugaskan untuk membawa persembahan mulai berarak. Tampak ada Dewan Pastoral Paroki, keterwakilan dari rukun, tapi juga dari kaum bapak Paroki Katedral Ambon. Kita mempersembahkan apa yang kita miliki, kita satukan dengan kurban Kristus di salib.
mempersembahkan apa yang dimilikinya sebagai ungkapan pengakuan apa yang ia miliki disatukan dengan persembahan kurban Kristus sendiri. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamaah, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kini umat mulai menerima komuni atau sakramen Kristi. Paduan suara yang bertugas pada malam hari ini adalah OMK Paroki Katedral Ambon. Dan pada kesempatan ini kita juga melihat setelah orang dewasa menerima komuni, maka selanjutnya uskup memberikan tanda salib di dahi bagi anak yang belum sempat menerima komuni atau menerima sakramen Kristus.